Hai, berjumpa kembali bersama saya Yosi di acara review dan market outlook dari Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan membicarakan dulu terlebih dahulu mengenai perizinan yang Okta Investama Berjangka miliki. Yang pertama adalah dari Bapepti, kemudian dari Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, kemudian juga tergabung dalam ICDX dan juga Asosiasi Aspetindo. Kemudian dari penghargaan Okta Investama Berjangka sendiri itu juga sudah memiliki banyak penghargaan, di mana pada tahun 2021 kita memenangkan The Most Excellent Broker, dan pada tahun 2022 kita memenangkan penghargaan The Most Transparent Broker. Dari kelebihan trading di Okta Investama Berjangka itu otomatis ada 4 unggulan kita. Yang pertama adalah low spread, di mana low spread ini merupakan salah satu unggulan yang paling banyak dicari oleh para trader yang gunanya untuk cepat mendapatkan break even point bahkan profit pada saat bertransaksi di platform MT4 atau MT5 Okta Investama Berjangka. Kemudian dari sisi commission juga kita itu low commission, di mana charge komisi yang kita kepada rekan-rekan Okta trader sekalian itu sangat-sangat minim. Kemudian free swap. Nah, bicara free swap itu betul-betul unggulan sekali dari platformnya MT5 Okta Investama Berjangka. Dikarenakan apa? Untuk free swap itu kita betul-betul long live free. Jadi bukannya sekedar 5 hari atau 7 hari kerja, tetapi untuk seterusnya itu kita terapkan free swap. Nah, dari proses withdrawal itu juga cepat, di mana sampai dengan jam operasional Bank Umum Indonesia. Tanpa melupakan disclaimer on, materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Nah, tanpa menunggu waktu lama, kita langsung masuk ke dalam materi. Pertama kali yang kita mulai adalah kita review dulu hasil rilis data kajian ekonomi 23 sampai dengan 27 Oktober tahun 2023. Yang mana nih, di pekan kemarin itu ada banyak cukup tendensi atau rilis data kajian ekonomi yang ramai. Let's say katakanlah dimulai dari hari Selasa itu banyak dirilis mengenai sektor daripada PMI dari Uni Eropa, dari Inggris, kemudian juga dari Amerika Serikat. Yang mana euro itu terjadi kontraksi dari level 44,2 menjadi 42,6. Kemudian Jerman itu juga terkontraksi 39,6 menjadi 47. Kemudian masih di Jerman itu flash service PMI-nya dari 50,3 menjadi 48. Kalau untuk Inggris sendiri itu dari 44,3 menjadi 45,2, sedangkan flash service PMI 49,3 menjadi 49,2. Sementara rivalnya Amerika Serikat justru mengalami peningkatan dan berada di level ekspansi dari level 49,8 menjadi 50 dan 50,1 menjadi 50,9. Apa sih yang dimaksud dengan kontraksi dan ekspansi? Jadi begini. Ada ukuran untuk PMI, kalau di bawah 50 itu berarti pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut mengalami kontraksi atau penurunan. Sementara kalau di atas level 50 sampai 50 itu masih dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara tersebut masih mengalami pertumbuhan. Nah, untuk 3 ini di hari Selasa otomatis jawarannya adalah masih dipegang sama negara Amerika Serikat. Kemudian untuk sesi Rabu itu ada rilis tingkat inflasi dari level 0,8% menjadi 1,2%, sedangkan year on year-nya inflasi dari level 5,2% menjadi 5,6%. Which is hal ini tidak bagus untuk Australia. Karena apa? Seperti diingat bahwa Australia juga mengikuti jejak dari Amerika Serikat dengan menaikkan tingkat suku bunga. Itu Australia atau RBA mengharapkan bahwa tingkat inflasi Australia itu mengalami penurunan. Tetapi sebaliknya dari data ini juga dapat kita lihat bahwa justru inflasi malah masih bertengger di zona atas. Kemudian untuk hari Rabu juga ada pengumuman suku bunga dari Kanada yaitu dari level 5% menjadi 5%, masih dirilis tetap. Dan juga di hari Kamis ini juga ada berita yang cukup ramai, yaitu dari zona Uni Eropa sendiri itu juga masih dirilis tetap, ada pengumuman suku bunga dari level 4,5% menjadi 4,5%. Sementara dari Amerika Serikat GDP itu dirilis sangat meningkat, rekan-rekan Okta trader sekalian. Inilah yang menjadi kejutan pasar pada saat sesi pekan kemarin, yang mana
Dari level 2,1% justru dirilis meningkat menjadi 4,9%. Kemudian untuk unemployment claim sendiri itu terjadi peningkatan, tetapi dari level 200.000 menjadi 210. Jadi bisa dikatakan atau rilis data untuk Amerika Serikat pada saat sesi Kamis itu mix, di mana GDP-nya itu mengalami peningkatan, tetapi unemployment claims-nya sendiri itu mengalami peningkatan juga. Kemudian untuk hari Jumat itu juga ada Core PCE Price Index dari level 0,1% menjadi 0,3%. Nah, inilah dikatakan bahwa sebenarnya ini juga tidak bagus. Karena apa? Inflasi itu sebenarnya dengan dinaikkan tingkat suku bunga tinggi diharapkan inflasi akan menurun, tetapi tidak, dari level 0,1% tetap dirilis menjadi level 0,3%. Nah, untuk Wall Street sendiri, Wall Street ditutup beragam pada akhir perdagangan Jumat seiring investor dan trader yang bercenah laporan kinerja Manhattan pada kuartal ketiga 2003 dan data ekonomi Amerika Serikat yang kelihatan mendukung suku bunga yang tinggi untuk waktu yang lebih lama. Nah, kata-kata atau statement inilah yang betul-betul penting sebenarnya. Karena apa? Kita ulangi sekali lagi ya. Mendukung suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Nah, kalau bicaranya seperti ini, itu berarti tendensinya itu untuk Wall Street sendiri akan terus masih dalam tekanan, dikarenakan orang prefer untuk menempatkan dana itu masuk di pasar market keuangan ketimbang di market untuk indeks saham. Nah, indeks Dow Jones Industrial Average terkoreksi 366.71 atau 1,12%. S&P 500 itu turun 19,8 poin atau turun 0,8%, dan Nasdaq itu dirilis sedikit menguat 47,41 atau menurun 0,35% ke level 12.643. Ketiga indeks utama Wall Street mencatat penurunan mingguan lebih dari 2%, di mana acuan S&P 500 ditutup 10,20% di bawah penutupan tertinggi 31 Juli. Sementara ini, perekonomian Amerika Serikat akan baik-baik saja dengan inflasi sekitar 3%. Namun, pertanyaan terbesar adalah seberapa agresif keinginan The Fed untuk mengejar target inflasi sebesar 2%. Karena seperti kita ketahui bahwa memang inflasi di Amerika Serikat pada saat ini masih berada di level 3,7%, sedangkan PCE yang kemarin yang barusan tadi aja kita bahas itu masih ada di level 0,9%. Dari sisi minyak, harga minyak dunia itu naik 3% ke level tertinggi dalam satu pekan. Pada kenaikan harga minyak terjadi di tengah kepatihan bahwa ketegangan antara Hamas dan Israel di jalur Gaza menyebar menjadi konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Seperti yang memang kita ketahui bahwa pada saat ini sudah 2 minggu terakhir masih terjadi konflik militer antara Israel versus Hamas. Nah, inilah yang dikhawatirkan bahwa konflik tersebut akan menyebar ke daerah Timur Tengah, yang which is kita harapkan betul-betul bahwa hal itu tidak terjadi. Harga minyak Brent berjangka naik 2,25 dolar atau 2,6% menjadi 90,18 per barrel, sedangkan untuk WTI naik 2,14 atau 2,6% menjadi 85,35 per barrel. Untuk minggu lalu, sepergerakan minyak selama seminggu, harga minyak Brent turun sekitar 2% dan WTI turun sekitar 3%. Perkembangan Timur Tengah sejauh ini tidak secara langsung berdampak pada pasokan minyak. Namun, banyak yang khawatir akan terganggunya ekspor dari produsen minyak mentah utama dari Iran serta negara-negara lain yang mendukung Hamas. Itulah makanya kita mention yang kedua kali bahwa mudah-mudahan perang ini akan semakin mereda, ya syukur-syukur malahan cepat selesai, karena dampaknya itu akan tidak bagus bagi perekonomian secara global. Karena belum lagi Ukraine versus Rusia itu belum selesai, tambah lagi perang Israel versus Hamas. Untuk emas sendiri, harga emas naik lebih tinggi dan tembus resistance psikologis utama $2.000 per ounce menuju kenaikan mingguan ketiga berturut-turut. Kenaikan harga emas dunia ini terjadi didorong oleh berlanjutnya permintaan CB Bank di tengah ketegangan Timur Tengah.
Kata-kata yang harus digarisbawahi adalah didorong oleh berlanjutnya permintaan safe haven di tengah ketegangan Timur Tengah. Nah, bicara seperti itu berarti emas dan dolar itu masih diburu oleh pelaku pasar selama untuk bicara konflik militer atau secara geopolitik dianggap oleh para investor dan trader itu masih dikatakan kurang aman atau tidak aman. Investor dan trader emas juga menunggu pertemuan yang menentukan arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve yang dijadwalkan pada pekan ini. Nah, jadi kalau misalnya pekan ini itu memang ada 3 momen penting. Salah satu diantaranya adalah pengumuman kebijakan moneter Fed Rate yang terbaru yang akan dirilis pada saat hari Rabu dan Kamis. Jadi untuk pekan ini benar-benar seru karena apa? Selain itu juga ada lagi, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian analis Okta Investama Berjangka mengatakan bahwa harga emas telah bertahan hampir di seluruh kenaikannya baru-baru ini karena pasar masih sangat khawatir terhadap konflik besar di Timur Tengah. Jika konflik meningkat, ada prospek tambahan pembelian aset-aset safe haven. Investor dan trader emas juga akan mengamati prospek imbal hasil Treasury Amerika Serikat. Jadi memang kalau secara fundamental ini tetap ada 2 fundamental ya. Yang satu itu mengenai konflik militer, yang satu lagi mengenai imbal hasil yield. Inilah yang merupakan timbangan yang mempengaruhi harga emas untuk saat ini. Kemudian kita beralih ke kalender ekonomi. Untuk tanggal 30 atau sampai dengan tanggal 3 November selama sepekan ini seperti yang disampaikan tadi, cukup banyak data-data ekonomi yang seru yang akan dirilis. Let's say katakan dimulai daripada hari Selasa itu ada pengumuman suku bunga untuk BOJ atau Bank of Japan. Kemudian pada saat hari Rabu itu akan dirilis ISM Manufacturing PMI dan Jobs Opening dan juga ADP. ADP itu akan mencerminkan daripada data-data non payroll. Kemudian dari hari Kamis itu juga akan ada, Kamis dini hari itu akan ada pengumuman daripada Fed Rate dimulai jam 1 dini hari dan sorenya itu akan diikuti sama pengumuman suku bunga dari Inggris. Jadi ada 3 pengumuman suku bunga. Nah, di mana hari Selasa dan hari Kamis. Kemudian hari Jumatnya ditutup lagi sama rilis data non-farm payroll. Ya, seperti biasa kita ingatkan bahwa jangan hanya dilihat data non-farm payroll-nya saja, tetapi ada 3 data, ingat, yaitu data average hourly earnings, kemudian non-farm employment change atau biasa disebut non-farm payroll, dan unemployment rate. Jadi untuk pekan ini momennya benar-benar seru. Momennya benar-benar peluang untuk mendapatkan atau mencapai profit di market. Karena apa? Kecenderungan biasanya kalau fundamental besar itu bergeraknya satu arah, entah itu dia naik atau dia itu turun. Nah, untuk secara teknikal kita ngambil sampling itu SP 500 dan Nasdaq untuk indeks Wall Street, di mana untuk SP 500 sendiri ini udah true breakout daripada symmetrical triangle pattern yang saat ini tertahan di level support Fibonacci 50%, level 4115.38, yang penurunan lebih lanjut itu tuh akan berada di level 61.8, yaitu di level 40423953. Nah, itulah yang merupakan target penurunan lebih lanjut daripada SP 500, tetapi target penurunan itu pun itu juga masih dapat dikatakan sebagai level support untuk melakukan transaksi open buy yang kontra trend atau melawan trend. Kemudian untuk Nasdaq sendiri ini juga sama, terlihat jelas ya dari garis trend channel itu sudah menembus, yang mana trend channel ini akhirnya akan berfungsi sebagai resisten dan saat ini sedang tertahan di area support Fibonacci 50% di level 32420, yang target penurunan lebih lanjut itu akan menuju ke level 32185, 31894 sampai 31654. Nah, di level-level support inilah yang mungkin bisa dikatakan bahwa akan menjadi target penurunan lebih lanjut dan juga bisa menjadi merupakan support untuk melakukan buy pada indeks Nasdaq. Kemudian daripada USD Swiss franc itu juga sekarang ini terjadi peningkatan
which is itu meningkat dan true daripada level 38,2% di level 0,9023 akan menuju ke level 0,9065 sampai dengan 0,9107. Jadi merupakan target resisten. Itu seperti biasa kita tidak akan lupa mengingatkan bahwa untuk lebih jelas melihat angka-angka resisten ini akan bisa dilihat melalui program YouTube channel Okta Investama Berjangka. Kemudian untuk sesi pound sterling, ini terjadi juga penurunan, justru kebalikan daripada USD Swiss franc. Level supportnya ada di level 1.2096, 1.2065 hingga 1.2036. Disitulah merupakan level support area yang bisa menjadi target penurunan atau merupakan area untuk melakukan open buy yang kontra trend. Kemudian yang terakhir, untuk di minggu ini, khusus untuk di minggu ini, karena ada pergerakan yang luar biasa dari emas, biasanya kita adakan sampling bahwa di sini emas, di sini minyak. Tetapi pada saat sesi kali ini, kita akan memberikan bocoran informasi mengenai level resistennya emas dan level supportnya emas. Untuk sesi Senin atau pekan ini, level support dapat dikatakan bahwa emas melakukan koreksi akan terbatas pada level 1966, 1987, 1981, 1974 hingga yang paling terjauh itu ada di level 1953. Ini merupakan level koreksi untuk harga emas. Sementara nih bocorannya atau informasinya, emas mau sampai mana sih atau how high can you go? Sementara daripada kondisi pasar yang ada sekarang masih terinfluence sama konflik militer daripada Israel versus Hamas. Resisten pertama akan kita temukan pada level 2015. Resisten berikutnya ada di 2047, sementara yang paling tertinggi atau all time high daripada harga emas ada di level 2078. Tetapi seperti biasa kita ingatkan bahwa ini merupakan target atas, sementara level support itu juga tetap harus juga diwaspadai, karena seperti yang diinformasikan tadi bahwa untuk sepekan ini akan banyak rilis data Calder ekonomi penggerak market, yang mana otomatis ini juga akan berpengaruh sekali terhadap pergerakan emas. Walaupun kita tahu bahwa emas itu akan menyentuh level 2015 sampai bahkan 2047, tetapi kita jangan lupakan bahwa biar bagaimanapun namanya bertransaksi di market, namanya bergerakkan harga di market, itu akan terjadi pergerakan koreksi lebih dahulu. Dan ini sudah dikasih bocoran atau informasi, ini level-level supportnya kita ulangi bahwa 1996, 1987, 1981, 1974, 1966 sampai 1953. Oke, sudah habis. Jadi tidak bosan-bosannya kita juga sampaikan bahwa pada saat bertransaksi di market, selalu plan your trade atau merencanakan tradingan Anda dan trade your plan, dan bertransaksilah dengan rencana yang sudah Anda lakukan di market bersama Okta Investama Berjangka. Bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.